Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah bil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Ada orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, telah akan kami masukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di sana mereka mempunyai pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf ini dalam kondisi kalau bahasa. Dari kemarin saya ada sampai malam menjaga istri di rumah sakit. Di kondisinya menurut saya bukan yang sakit. Jadi kena flu, hasil rumah sakit terasa dinginnya luar biasa. Akhirnya tumbang di rumah. Jadi bagi dia alhamdulillah saya tetap bertekad untuk bisa mengisi kajian. Tapi mohon maaf mungkin tidak bisa optimal. Kalau perkembangan yang di rumah sakit sekarang kemarin dipasang selang untuk mengatur sirkulasi cairan di kepala itu, dan sedang dalam masa pemulihan pasca operasi, masih mencoba gerakan. Kalau tadi kemarin berbaring ke sebelah kiri sudah bisa, tapi kalau ke kanan masih terasa berat sekali sehingga kalau dipaksa bisa muak dan betah. Insya Allah Selasa akan buka jahitan dan mungkin akan dilanjutkan dengan radiasi. Coba alhamdulillah kemarin ada master tutup punggung. Jadi beliau sedang ada acara di Medan, Ustaz Abdul Rahman. Saya kurang tahu dari mana, di Jakarta atau di Jawa. Alhamdulillah beliau datang dan ya ketemu semuanya sebenarnya. Jadi medis, non medis dan ini tutup punggung ini ketemu. Jadi bagi dia istilah dia sumbatan. Itu bagian mohon. Kalau ada yang mau ikut, beliau sedang di pesantren di Ibnu Rahman di Tabat hari itu. Jadi bagian punggung ini ya cara pakai jari juga buat apa? Dan itu ternyata dia bilang semua saraf kita itu ada hubungan, ada jaringan-jaringan saraf. Dan dia bisa tahu penyakit ini kemana. Supaya membuat saya agak, karena istri saya itu paling suka dengan nggak usah radiasi. Coba dia bilang ini minimal sebulan harus ditonton, karena ternyata memang sumbatan. Jadi ada sumbatan di bagian punggung menuju kepala, itu yang dia bilang masa apa istilahnya itu yang berakibat akhirnya cairan itu tidak bisa normal. Jadi saya tanya apakah tumor di kepala itu bisa? Oh bisa Ustaz. Dan mohon maaf saya punya banyak pasien ibu-ibu yang ingin lihat, karena tadi kemarin dijanjikan beliau, insya Allah saya yakin datang. Ada dokter dari Batam yang merupakan murid beliau perempuan. Nanti insya Allah lepas zuhur nanti akan ke rumah sakit untuk melakukan tutup ilmu sambil mengajari gimana cara supaya, karena semua itu banyaklah dia cerita tentang pasien-pasien, dan saya bersyukur karena selama ini saya cuma dengar namanya. Jadi tutup punggung ini masuk kategori pengobatan langka. Busuk dia, dibilang busuk dia pakai jari gini aja. Dia cuma saya pun kemarin ditemukan memang ada saya punya masalah di pinggang. Jadi bukan dia busuk, dia cuma begitu nampak kan
ciri kalau sumbatan itu ada, itu kalau ditekan itu normal baliknya itu lambat. Itu ada sumbatan, itu harus dipecah. Kalau istilahnya seperti kemacetan lalu lintas, ini ibu itu yang terjadi. Jadi dia mengeluh nggak bisa diambil, payah, apalagi sekarang bukan payah, takut. Karena kalau diambil mah mengeter itu kan kepala juga. Sementara kepalanya sedang dalam proses penyesuaian pada selang tadi. Insya Allah kondisinya sudah membaik setelah sempat sangat kurang kesadaran pekan lalu, sehingga harus di ICU 2 hari. Dan dia tidak tahu bahwa dia sudah dioperasi. Setelah keluar dari ICU baru dia tahu. Dan mudah-mudahan Allah kasih, karena semangatnya masih sangat tinggi. Ini yang paling penting. Memang kuncinya orang sakit yang begini, kalau semangat belum habis. Alhamdulillah kaidah yang dia pegang itu sakit bukan pasangannya mati, sakit pasangannya sembuh. Yusuf itu ada ikhtiar berobat. Itu yang dia pegang. Kalau mati itu pasangannya hidup. Itu udah jadi pegang. Insyaallah. Mohon doa dan memang mohon maaf juga biaya perawatan yang sudah fantastis. Tapi saya tidak pikir itu. Ya alhamdulillah banyak muslim orang-orang baik yang berkenan memberikan bantuan. Ya, karena memang rumah sakit juga tidak memaksa. Jadi menariknya rumah sakit sekelas itu nggak ada pakai deposit. Udah Ustaz, yang penting Umi bisa sembuh. Itulah semangat dari rumah sakit. Baik, hari ini saya ingin ajak kita mendiskusikan para penghuni surga. Siapa aja mereka? Pertama, mereka adalah orang yang punya amal ibadah. Jadi perbanyak amal ibadah, tapi tolong yang didasari oleh iman. Jangan amal ibadah yang didasari oleh kebutuhan politik, kebutuhan duit. Jadi tidak sedikit orang yang terlibat dalam menegakkan syariat, tapi semangatnya ekonomi. Maksud saya ekonomi, dia cari duit di situ. Urus masjid saja tidak sedikit orang yang sangat militan, tapi karena semangatnya cari makan di situ. Sehingga ketika digeser, gaduh masjid itu. Ada tidak sedikit masjid di Medan ini yang saling mengadukan ke aparat. Sebabnya ya itu tadi, mereka beramal soleh tapi bukan dari iman kepada Allah. Itu saya bilang. Ya, orang politik juga begitu. Pandi kan cari dalil, ayat, menjustifikasi diri seakan-akan orang-orang soleh itu mereka. Iya mereka orang soleh, tapi Allah belum tentu ridho sama mereka. Itu maka yang diminta oleh Nabi Sulaiman, wa an a'mala shalihan tardah, dan berilah aku karunia bisa melakukan amal soleh yang kau ridho. Jadi kalau yang kau ridho itu stoknya iman. Ini contohnya. Makanya Nabi mengatakan ini pasyad, ini saksikan, ini orang buktinya. Berapa jumlah kakak di komplek kita Muslim? Berapa yang rutin sholat subuh berjamaah? Ada banyak promo dari developer yang nanti sholat subuh dapat ini dapat ini. Apa sih kepentingan bapak-bapak datang sholat subuh? Kalau kita bilang, ya cuma saja. Kalau sholat maghrib buatlah mesin apa, anak-anak saja mesti kalau sholat maghrib. Tapi kalau sholat isya sama sholat subuh kata Nabi, orang munafik tak satu. Kenapa? Itu sholat yang paling tersembunyi. Tersembunyi dari orang banyak, tak bisa pamer. Walaupun sekarang banyak orang mulai pamer melalui sosmed. Itu. Jadi amal soleh. Apakah amal soleh yang membuat orang masuk surga? Tidak. Rahmat Allah. Tapi tunggu garis bawahi. Amal soleh tetap dibutuhkan untuk menunjukkan kelas kita di surga. Tapi jangan lupa amal soleh yang didasari oleh iman.
Itu saja, tidak ada yang lain. Ya. Makanya kalau seorang beriman, dia berinfak dalam kondisi dia susah, dengan kondisi dia lapang. Infak di waktu susah itu nilainya jauh lebih tinggi. Kalau kondisi lapang berinfak, ya memang karena dia punya kelebihan. Ini kelebihannya tidak ada. Salah satu yang diabadikan dalam Quran, orang yang berinfak karena punya, dia berada dalam kesulitan yang amat sangat adalah Fatimah. Fatimah itu puasa sampai 3 hari tidak ada buka pakai makanan. Karena 3 hari itu ada saja orang miskin gelandangan yang minta ke rumahnya. Hari ketiga dia udah nggak punya apa-apa sampai kalung emaknya dikasihnya sama orang miskin. Gak ada orang kayak gini, gak dapat lagi sekarang. Model kita ini kalau berinfak sudah sampai limit, udah tak mau lagi berinfak. Misalnya bapak buat limit 1 bulan, infak saya 100.000. Setelah sampai 100.000 datang orang butuh, belum. Waduh, udah sampai pula limitnya. Mulai bulan depan aja lah ya. Padahal Allah kalau memberikan karunia itu nggak ada limit. Udara, luar biasanya Allah. Itu orang yang di darat itu, udara yang mereka hirup dengan yang di sini itu nggak beda sama. Tinggal apa namanya? Tinggal pertanggungjawabannya sama Allah. Pakai kira-kira gitu. Jadi kata kuncinya, ingat ya, amal soleh yang bersumber dari iman kepada Allah. Biasanya kalau sudah bersumber dari iman kepada Allah, motivasinya hanya Allah. Kalau bahasa yang sering kita sebut dengan lillah. Ada kesalahan kita ketika mengira kalau bicara lillah itu bicara tanpa pamrih. Enggak, lillah itu pamrih. Pamrihnya, pamrihnya itu apa yang dijanjikan Allah. Allah menjanjikan yang hakiki itu di akhirat. Di dunia Allah janjikan kebahagiaan. Dan itu relatif. Relatif maksudnya tidak sama tingkat kebahagiaan orang. Ya, mohon maaf lah, sekarang saya banyak dapat karunia dari Allah dari sakit istri saya. Banyak sekali. Sampai saya kepikiran, saya tulis tapi saya masih belum fokus. Karunia apa? Kekayaan hati. Bukan karunia dalam bentuk duit apa enggak, tapi ini luar biasanya. Akhirnya hidup itu sabar, tawakal, apa semua itu hidup. Zikir terasa lebih hidup. Waktu apa namanya, qiyam wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, duduk dan geletak, itu zikir terus. Itu yang saya rasakan. Saya kira beliau jauh lebih banyak merasakan itu. Itu contoh. Jadi kalau kita bisa mendasarinya dari iman, makanya jadi ajaib. Ya, walaupun secara manusia tegar sebenarnya. Jadi kemarin ketika akhirnya diputuskan masuk ICU, saya lah orang yang paling tegar di antara anak-anak saya, karena mereka menangis satu semua. Saya memeluk mereka dan mengingatkan bahwa ini saatnya ubi kalian butuh doa dari kalian. Tapi setelah dia masuk ruang ICU, saya lihat sudah selesai. Dalam kondisi beliau tidak sadar itu, saya pulang, saya pun tumpah. Apa yang membuat saya tumpah? Banyak dong, manusiawi. Saya sedih, saya menangis. Tapi rupanya mungkin karena overdosis nangisnya, saya melemah sehingga sebab di ICU saya tidak bisa datang. Alhamdulillah tidak lama, cuma 2 hari. Baik, itu yang pertama. Kemudian beberapa yang harus kita perhatikan dari amal soleh. Kenapa amal-amal soleh itu bisa buat kita masuk ke surga? Karena keimanan dan keislaman atau ketundukan. Jadi adanya iman, Islam dan khudu. Khudu itu artinya kalau kita sudah menjadi muslim, apalagi jangan keluar dari SOP Islam, ikutin saja, insya semuanya iman. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawm. Wahai hambaku, hari ini gak perlu takut. Itu hari yang memang kita sangat takut ya.
Karena hal itu kan ada antar bapak, antar mertua, antar apa lagi, harta, antar jaringan, nggak ada, nggak bisa. Hari itulah khaufun alaihim wa ya ibadi itu wahai hambaku, hambaku ini siapa orang beriman. Kau nggak usah takut. Kalau kemarin kau dilecehkan karena kau bilang hari ini aku Tuhan di sini. Al yaum limanil mulkul yaum, akulah rajanya hari ini. Jadi semua urusan kepada wala antum yahzanun, dan jangan cemas. Karena kenapa? Apa yang membuat kita cemas waktu itu? Kita dikumpulkan di tempat yang sama, orang beriman, orang tidak beriman. Walaupun sebagian orang beriman nanti diangkat untuk kemudian duduk di zilalillah, di bawah naungannya Allah. Kemudian dihisab sama, ditimbang sama, naik jembatan di mahsyar sama. Orang kafir juga naik jembatan. Apa nggak cemas kita? Apa bedanya kita? Misalnya kita nanti dengan izin Allah di masa kemudian Allah pindahkan ke tempat naungan, ke lounge, sehingga kita bisa makan, minum, senang-senang di situ. Tapi habis itu dihisab turun lagi. Tengok kanan, tengok kiri, sama orang kafir juga dihisab. Apa bedanya saja? Nah, itulah kecemasan. Maka Allah mengatakan, wala antum yahzanun, jangan cemas. Ya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Siapa yang tidak usah takut dan cemas? Orang yang mereka beriman kepada ayat kami dan mereka Islam. Itu pertama. Tadi saya sudah mengatakan bahwa amal soleh dan keimanan yang membuat kita masuk surga karena kita memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Dan ini nikmat. Kalau sekarang banyak orang capek, dia melakukan amal supaya terkenal. Maaf cakap, Ustaz pun banyak begitu sekarang. Bagaimana caranya supaya ceramah jadi kenal banyak orang dan dia diundang di saat Tuhan. Dia harus menggunakan kreativitasnya di prospek dan macam-macam. Makanya sekarang itu bapak kita banyak tukang ceramah banyak, tapi ulamanya tak banyak. Bapak itu pagi ceramah. Ada yang ceramah dari awal sampai akhir sampai sakit perut kita, karena ketawa dari pagi. Tapi agama itu cuma ada di tenggorokan yang luar, nggak ke dalam. Gitu. Yang akibatnya itu tadi kering. Sebenarnya di Indonesia ini cukup semarak kan, sangat semarak. Terlepas dari seperti apa pemerintah, saya pikir hambatan-hambatan dalam aktivitas beramal soleh itu tak ada. Bisa dibilang tak ada. Hanya beberapa hal di ekstrim saja yang mereka cukup keras kemarin. Nah, kepemimpinan presiden yang sekarang belum kelihatan seperti cadar. Di negeri kita ini ternyata cadar itu bukan pakaian yang familiar. Bahkan ada beberapa instansi yang tidak membenarkan cadar, bahkan sampai di perguruan tinggi misalnya. Padahal apa masalah? Ya. Illa ibadallahi mukhlasin, ulaika lahum rizqun ma'lum. Kecuali hamba Allah yang mukhlas. Mukhlas ini dijaga Allah keikhlasan. Kalau kita mau masuk dalam daftar yang dijaga Allah keikhlasannya, jangan jauh-jauh dari Allah. Saya sampai mengatakan di sana sama istri saya selalu pakai namanya Suli. Saya bilang, dengan sakit lebih dekat Allah ke Suli ketimbang sakit itu ke Suli. Jadi jangan takut. Kalau lebih dekat Allah ke Suli, itu insya Allah minta sama Allah. Hari ini ya medis bisa banyak bilang macam-macam. Tapi kalau kita punya keyakinan kepada Allah, ini dia jadi tidak ada beban gitu. Maksud saya dalam melakukan ketaatan karena memang dia lakukan karena Allah. Tidak terkenal tak penting. Misalnya dia bangun jaringan, bagaimana membangun masjid lebih profesional. Kalau tanya di Medan, apa gerakan untuk membuat masjid lebih baik? Orang juga tahu fosil. Kenapa? Fosil pandai mengupgrade promosi apa semua, apa seminar,
atau pelantikan di rumah dinas gubernur waktu pertama kali dulu, jika gubernur kenal dapat atas santunan dari APBD, dana hibah dan sebagainya. Tapi persoalan terkenal nggak sulit. Maaf cakap orang kafir juga bisa buat dirinya terkenal. Banyak artis-artis itu orang-orang yang tak beragama, ya Madonna apa namanya, ya tapi dia terkenal seluruh dunia. Atau beragama tapi tidak peduli agama. Tapi kalau melakukan amal dengan tulus dan taat kepada Allah, nah ini tak banyak. Dan tak banyak yang konsisten dan istiqomah di sini, mau melaksanakannya dengan dengan baik. Tak banyak. Ketiga, karena kuatnya keterikatan seorang hamba kepada Allah dan kuatnya pengharapan serta penyembahan diri kepada Allah. Kalau bukan Allah memberikan harapan, kita meminta kebutuhan di saat kita tidak berdaya. Itu saya katakan. Kenapa? Tapi rupanya Allah memberikan harapan. Sudah sih gimana sih? Kira-kira begitu. Ya. Tapi aku sudah tidak sanggup. Aku yang kasih nanti. Sudah mari kembali. Yakinlah kepada. Nah itu yang saya maksud dengan. Kalau bukan Allah tidak atau tidak membuka harapan, maka kita tidak akan bertuhan di saat kita tidak berdaya. Karena untuk apa berharap kalau tidak ada yang Dia berikan? Gitu. Ya. Itulah makanya innamal mu'minuna bi ayatina alladziina idza dzukiru biha, orang-orang beriman kepada ayat kami tidak diingatkan dengan ayat-ayat Allah atau diingatkan kepada Allah kharru sujada, mereka pun akan menyungguh dan bersujud. Karena mereka adalah orang yang sadar bahwa mereka tidak hebat karena punya duit dan punya jabatan. Itu yang harus kita pahami. Ya. Kemudian akhlak apa yang kita harus atau amal apa yang harus dimiliki? Sabar dan tawakal. Ini butuh penjelasan lebih dalam sebenarnya. Ada orang tanya sama saya, ada batas sabar? Ada. Apa batasnya? Tidak sabar. Jadi tidak penting berapa lama Bapak bersabar. Kalau ujungnya tidak sabar, itu namanya tidak sabar. Kalau sabar itu dia tidak akan pernah putus asa. La tayasu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Karena tidak ada sesuatu yang Allah tetapkan kecuali itu kebaikan untuk kita. Itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, jadi sabar itu kekuatan dan umat Islam sekarang ini lemah. Siapa orang yang paling kuat sabarnya sekarang di muka bumi? Orang Palestina, Gaza. Itu dahsyat. Ya. Itu kesabaran yang menggoncang iman. Kalau boleh dibilang air mata, darah, semua sudah tumpah. Bilang, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami. Tapi begitu bilang tolong kami, mereka dibunuh. Kem-kem mereka dibunuh, rumah mereka dihancurkan, masjid mereka dihancurkan. Tapi mereka tidak putus asa untuk terus bilang, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami. Coba cari orang kayak begitu. Kenapa mereka akhirnya kan seharusnya untuk apa lagi kita minta sama Allah kalau sekarang kita sudah seperti ini? Nah, ketika ini mohon maaf saya karena suasana yang masih begitu, ketika istri saya mulai bosan dengan makanan rumah sakit. Padahal dia sempat minta digerekkan itu ketika di rumah. Kenapa dia bosan? Karena bubur. Saya bilang satu kalimat sama dia. Ada satu daerah di situ air minum, tetes air minum itu langka. Per hari belum tentu mereka ketemu makan, tapi mereka bersabar kepada Allah. Tahu siapa itu orang Palestina. Sekarang di depanmu ada makanan, kau tidak mau makan cuma karena bosan. Ketahuilah bahwa sebenarnya kenapa dikasih ini, karena memang perutmu belum bisa menerima. Maka makanlah bukan karena seleramu saja, tapi makanlah karena kau memang harus makan. Nah, jadi saya cuma bisa kasih motivasi begitu. Dan memang itu tadi saya bilang, saya ketemu bukan ilmunya. Realisasi bersabar itu kayak mana? Cuma memang kekuatan itu memang akhirnya kepada iman, bukan kepada yang lain. Kemudian tawakal. Tawakal ini artinya apa?
Kalau boleh saya contohkan yang di Bapak pegangan kuat di sini. Apapun yang terjadi, gak lepas pegangan itu bab tawakal. Jadi sebenarnya tawakal itu mengikat diri kita kepada Allah dan menetapkan tujuan yang mau kita dapatkan di situ dan tidak bergeser dari situ sampai akhirnya Allah memberikan. Itu tawakal. Kemudian apa? Merendahkan diri kepada Allah. Alladzina amanu wa amilus shalihati wa akhbatu itu artinya itu. Kalau boleh Bapak contohkan geletak dengan pipi dan nempel ke lantai, itu yang dimaksud dengan ikhbar. Coba carikan presiden mana yang Bapak pernah lihat selonjor geletak di lantai sekarang. Dulu pernah ada presiden Iran. Coba namanya itu yang trik itu. Itu suka tidurnya di lantai. Ya, kemarin cuma sekali aja jadi presiden, cuma hubungannya kurang bagus sama Ayatullah Ali Khamenei, maka dia kemarin menjadwal atau ikut dalam pemilihan tapi tidak terpilih. Padahal itu sangat fenomenal itu orang. Ya, saya lupa namanya. Dan itu akhbar. Orang yang ikhbar ini orang yang dia nggak butuh, karena dia menganggap dengan bumi bersama jadi. Orang mau puji tidak puji nggak penting dalam melakukan amal soleh. Kemudian takut kepada Allah. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya ada dua surga. Kata takut ini menyebabkan kita tidak berani macam-macam. 24 jam adalah waktu yang dikasih Allah dan pasti akan Allah tuntut itu nanti. Jadi jangan merasa rumah-rumah yang Bapak punya di sana itu rumah Bapak, itu pinjaman dari Bapak punya usaha, punya itu pinjaman dari. Dan Allah akan tanya. Ada dua yang ditanya, satu nikmat, satu amal. Jangan ibu merasa bangga hebat kalau punya simpanan emas perhiasan. Itu ditanya Allah. Takutlah kepada Allah. Dan kalau yang punya Allah, aneh kalau kemudian kita sombong di sini. Makanya Allah benci sekali melihat orang yang sombong. Kemudian membenci orang kafir dan orang musyrik ini merupakan salah satu. Tapi yang harus dipahami, yang dibenci itu amalnya. Kalau kita sekarang hampir semua amal itu, hatta lau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum, sampai mereka masuk lubang biawak pun kita ikut. Saya anak-anak masih saya ingat lagi kalau orang meninggal pakai bendera hijau, kita sekarang udah merah, kertas minyak. Dari mana itu Bapak dapat? Udah 20 tahun kita pakai kertas minyak merah sekarang. Dan lebih mudah dipahami kalau sudah ada kertas minyak, oh ini orang meninggal. Padahal nggak ada urusan sama Islam. Dulu masih ada bendera STM hijau dan bertuliskan la ilaha illallah, wah ini ada orang meninggal. Tapi itu tidak lebih populer dari kertas minyak. Pesta kita, syukuran kita, semuanya sudah tidak, makin tidak. Saya pernah melihat orang berangkat haji syukuran panggil ibu. Gak nyambung. Mau berangkat haji panggil ibu. Nyanyi apa? Walaupun sebenarnya kalau kita memahami dari bahasa yang umum, ya orang tidak akan mungkin melakukan satu amal kalau yang kita harapkan maksimal, kalau imannya cetek. Itu yang ngumpul di diskotik atau rumah-rumah. Coba curi atau ambil berapa orang, suruh sholat subuh. Gak nyambung. Atau baca Fatihah, rusak bacaan. Karena Fatihah itu kalau dibaca dari iman ada ruh di situ. Tapi kalau dibaca dari mulut, siapa saja bisa. Nah, saya kira itu catatan tentang beberapa akhlak dari penghuni surga, insyaallah. Mudah-mudahan kita lihat semua. Ya, Allah masukkan kita ke dalam surganya, menjadikan kita harta yang diridhoinya, dan memudahkan kita untuk keluar dari semua kesulitan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Suara saya aja yang melemah. Dan melemah ini karena saya sedang flu dan meriang kalau bahasa.
Cukup tidak ada pertanyaan. Ya Bapak kasihani saya. Kasihan itu beda. Ya, silakan. Ustaz, ada setiap kita mengucapkan doa kalimat syahadat itu selama kita sudah memegang kunci surga. Ada pernyataan dari dia. La ilaha illallah itu kita tahu dia kunci surga, tapi bukan ucapan. Jadi sebenarnya satu kesatuan hati dibenarkan dengan lisan, ditunjukkan dalam perbuatan. Ini tiga, satu kesatuan. Hati kita tidak ada ragu bahwa Allah Tuhan kita. Saya misalnya mohon maaf dalam situasi ini, saya selalu bilang ya Allah, walaupun kami belum melihat tanda yang luar biasa, tapi kami tidak kehilangan keyakinan bahwa Kau Tuhan kami. Nah, itu yang dimaksud dengan. Dan terus terang itu saya bilang tadi, berapa banyak kita yang kalau bukan karena tidak ada harapan dari Allah, kita di saat tidak berdaya kita tidak akan terima lagi sama Allah. Kalau bukan tidak ada harapan yang dibuka. Dan harapan itu akan dijawab karena Allah bilang la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyalahi janjinya. Jadi dia keyakinan pasti fil qalbi dibenarkan oleh hati. Akhirnya ketika saya tanya, rupanya Ustaz juga. Dan dia bilang tukang tipu. Jadi bukan bisnis, aku bangun bisnis ini, tapi nipuin orang saja kerjanya. Dan dia bangun pesantren, si penipu itu. Saya bilang kalau butuh pengacara, saya kenalkan dengan pengacara biar kita kasih efek jerah. Gitu. Jadi bukan di sini. Jadi ada orang yang diilmu dia bagus, dia amal hilang. Tapi kemudian bagi orang beriman di saat-saat sangat sulit, nah ini mohon maaf, ini bangga saya, mudah-mudahan memang itulah keadaannya. Di saat hari Jumat malam Sabtu kemarin, ketika dia mulai memasuki masa kritis, itu sampai saya sudah tidak bisa, saya cuma pegang tangannya dan mencium tangannya di sampai menjerit-jerit, sampai menjerit-jerit. Tapi masya Allah jeritannya keluar dari mulutnya. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sampai bilang kau lebih tegar dari dalam urusan yang satu ini. Dan satu kalimat pakai bahasa Indonesia dia ucapkan, ya Allah, cabutlah ya Allah. Saya pikir cabutnya walaupun bukan. Cabutlah penyakit ini ya Allah. Kemudian itu seperti ditarik sekuat-kuatnya dan membuat akhirnya di saat penanganan dokter waktu itu bukan tidak ada, tapi akhirnya dia terbuang sebentar, ada sekitar nggak sampai 5 detik dan step. Waktu dia step dipanggil masih nyawa tapi sudah sadar. Gitu. Sampai akhirnya kesadarannya menurun terus, itu pakai apa itu dilihat itu namanya nadinya sampai di bawah normal, sangat di bawah normal, detak jantungnya juga normal. Dan sudah disarankan isi waktu itu. Dan cuma yang paling menarik, ini yang saya mau ceritain, dalam situasi sesakit itu masih bisa menyebut nama Allah, itu karena memang ada di hatinya. Kalau nggak ada di hati nggak tersebut itu. Makanya man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Karena berat itu Pak, jangan cerita akhir hidup, cerita sesak buang air besar, udah mau pergi ke toilet, begitu mau masuk ada orang pula di dalam. Terus ada orang ngajak kita diskusi, kira-kira nyambung nggak? Apakah kita tepukkan aja rasanya? Tapi ada orang yang masih bisa tenang di saat dia sangat-sangat sudah ingin buang air, itu masih cerita buang air. Makanya kalau ada orang, tapi kok bisa padahal hidupnya begini, saya melihat dia begini, tapi kenapa di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah? Itu urusan dia sama Allah. Mungkin yang kita tengok yang zahir, tapi apa di balik itu semua kita tidak tahu. Nah, saya kira itu benar ya, bahwa itu adalah kunci surga. Ada yang
Baik. Ya, silakan. Dunia ini memang tempatnya masalah. Dari kecil kita selalu ada masalah, tapi ternyata selesai juga. Nah artinya bukan masalah itu yang salah, tapi cara kita menyikapi masalah itu yang salah. Nah tentu di sini ada unsur sabar, Ustaz. Karena sebagian orang berpandangan bahwa sabar itu ada batasnya. Nah pertanyaannya, gimana untuk menilai sabar ini? Untuk menambah kita tetap sabar, apakah dengan misalkan dengan ceramah atau baca Al-Quran atau apapun itu amalan? Terima kasih. Bagaimana supaya tetap bisa menjaga sabar? Betul, salah satunya dengan mempelajari ilmunya. Kedua, berteman dengan orang-orang yang kita lihat tingkat kesabarannya cukup tinggi. Ya, dan biasanya ini orang yang tidak populer. Berkawan sama dia kalau dari sisi karir nggak ngangkat. Karena mereka orang yang tidak memburu karir, tapi memburu manfaat dari setelah mereka mendapatkan karir itu. Gitu. Jadi muayyasahnya adalah melakukan pembiasaan bersama dengan orang-orang yang memiliki kesabaran. Contohin dengan apakah orang sabar itu dari biografinya kita baca ilmunya, dan kemudian latihan melihat kita ini sabar yang kita butuhkan di mana. Sabar dalam taat, sabar untuk menjaga tidak bermaksiat. Karena ada macam-macam. Sabar dalam membangun sikap sahat dan mawar. Macam-macam. Sabar untuk berani melakukan nahi munkar. Itu harus dicek. Karena problem kita tentang sabar itu masing-masing. Ada laki-laki tak sabar dengan perempuan cantik. Ada orang tak sabar kalau di kantongnya tidak ada duit sekian. Juga bagaimana caranya dia harus punya duit. Ada orang tak sabar kalau dia tidak terkenal. Dempet dengan orang-orang terkenal supaya dia juga ikut terkenal. Itu macam-macam. Dan ada orang tidak sabar dengan keterkenalan. Karena dia mengira bahwa dia sudah sampai sehingga akibatnya dia merasa tidak ada kalimatnya yang tidak yang boleh dibantah. Sehingga I am the law, saya lah kebenaran itu. Jadi banyak di Republik ini banyak, mau ustaz, mau pejabat banyak yang begitu. Ya, padahal jabatan itu sebentar. Begitu habis dari jabatan itu, sepi, rumahnya pun sepi. Nggak ada lagi orang datang ke rumah. Biasanya itu yang akhirnya mengalami post power syndrome. Kalau sudah post power syndrome, tak malah setahun umurnya selanjutnya. Meninggal. Kenapa? Sebenarnya penyakit yang paling berat itu mindset. Apa sebenarnya kekuatan paling besar adalah kekuatan pikiran yang kita punya. Nah sekarang, apakah kita mengidentifikasi diri sebagai penyabar? Itu dulu yang harus kita tahu. Aku ini orang yang sabar. Atau aku memang tak sabar, ada kuat. Nah, sekarang kita bicara banyak ilmu pun kalau kita juga tidak tahu kapasitas sabar dalam diri kita, nggak akan bisa hidup gitu. Saya kira itu. Ada lagi? Baik, kita lihat silakan. Mungkin di luar konteks ya, karena ini pakai Ustaz juga. Jadi Ustaz saya kan dosen ya, pensiun masih dipakai juga. Jadi yang saya hadapi setiap hari itu mahasiswa. Kalau di FKG itu kan terkenal fakultas kebanyakan gadis. Jadi yang menghadap saya itu cewek cantik-cantik. Penyakit nggak sabar. Iya, apa gitu kan? Dia sabar, cantik gadis. Begitu dan begitulah walaupun udah tua kan. Terlihat juga. Jadi saya ada satu cerita. Tersinggung juga saya dengan istri saya. Wih. Jadi saya tanya, siapa? Oh pasti nggak abang kenal karena dia cantik. Tersinggung saya sebenarnya. Jadi udah macam-macam itu. Memang begitulah kenyataan. Kalau di FKG itu, kalau artis-artis macam Iris Bella itu masih kurang. Macam-macam yang menghadapi ini. Karena memang berhadapan terus. Diskusi karena kita diskusi
menyiapkan supaya Iya, jadi ketika kita berinteraksi seperti itu, ini babul intilat dan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan bagaimana kita ada intilat itu bercampur bau. Nah, yang harus kita lakukan adalah lakukan seperlunya dan tidak usah berlebihan. Seperlunya itu ya memang kebutuhan mengajar, ya mengajar berarti di situ. Dan tidak usah pakai terlalu banyak jelalatan. Karena laki-laki ini gak ada tua, gak ada muda dalam urusan yang satu ini. Dan godaan itu bisa datang. Saya cuma bisa bilang itu ghaddul basar. Jadi misalnya kalau kebutuhannya kita tidak usah pakai sampai melihat terlalu. Kalaupun hanya mengenal, cukup mengenal dan tidak usah membangun yang lain-lain. Hubungannya adalah hubungan antara dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Titik. Tidak usah hubungannya camping bersama atau makan di kafe mana, bincang-bincang ini dan sebagainya. Tidak. Itu saja yang bisa saya bilang. Tapi itu butuh penjelasan. Baik, saya kira itu kita tutup doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis ma'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.